Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, aku Ayu, Aku Jihan, and welcome to our podcast. Wes, alhamdulillah ya Han, di bulan Ramadan yang masih di masa pandemi ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Iya benar banget, karena banyak dari saudara muslim kita di luar sana yang saat ini mungkin tidak bisa berpuasa karena satu dan lain hal. Salah satunya yang baru terjadi kemarin nih, yaitu perang antara Ukraina dan Rusia. Oh iya, WW3 ya? Iya, pasti banyak saudara muslim kita yang terjebak di antara konflik antar negara tersebut. Ya Allah, kasihan ya. Oh ya, ditambah lagi sampai saat ini saudara muslim kita di Palestina masih berjuang dan berjihad untuk mendapatkan kembali tanah airnya. Aduh iya. Dan karena kita masih di masa pandemi, pasti ada nih teman, kerabat, ataupun dari keluarga kita yang masih terpapar virus COVID-19. Apalagi kan ya Han, virus itu tuh udah berkembang biak dan bermutasi menjadi berbagai varian virus lainnya seperti Alpha, Delta, dan Omicron. Kita sama-sama doa yang terbaik aja, semoga semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kembali seperti sedia kala dan tidak ada pertengkaran, serta dunia ini damai. Amin ya rabbal alamin. Han, sebenarnya nanya umur itu sensitif nggak sih? Mungkin bagi sebagian orang sensitif kali ya, cuma tergantung situasi dan kondisinya juga sih. Masa kalau kita ke dokter nih ya, terus dokternya nanya, umur kamu berapa? Masa aku jawab, maaf dok, privasi itu nggak mungkin banget kan? Iya juga sih. Kalau aku pribadi sih nggak sensitif kalau ditanyain umur gitu. Berarti kita umurnya 15 tahun kan? Aku sih 16 tahun ya, tapi bukan itu yang mau kita bahas nih Han. Loh, apa tuh? Berarti kita semua yang punya rentang umur segitu termasuk generasi masa depan dong. Iya. Tapi lebih bagus lagi kalau penerus masa depan itu punya akhlakul karimah yang diperintahkan dan diajarkan oleh baginda besar kita. Akhlakul karimah ya, itu apa ya? Itu loh akhlakul karimah, sifat mulia, terpuji, atau sikap baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Oh iya, sesuai sama apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa tuh artinya Han? Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Masya Allah. Tapi ya yuk, melihat kondisi sekarang kayaknya nggak sedikit deh dari kita yang mungkin jauh dari Allah. Mungkin aku sendiri juga termasuk ya. Iya aku paham. Tapi nggak kamu aja, mungkin aku juga termasuk. Astagfirullah. Tapi bener loh, sekarang itu nggak sedikit yang sudah menormalisasikan larangan Allah. Salah satunya yang paling sering nih, pacaran, membuka aurat, berkata kasar, itu nggak boleh banget. Iya. Biasanya sih perkataan kasar dan perbuatan buruk nggak dilakuin tuh sama orang yang memiliki akhlak baik. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang berakhlak baik. Artinya ya Allah itu menyempurnakan iman seorang mukmin yang berakhlak baik. Artinya kalau akhlak buruk pada generasi muda akan membuat generasi itu semakin jauh dari agama, karena kan pasti imannya juga turun kan, gak sempurna. Betul. Dan ada lagi nih hadis. Apa tuh? Hadis yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Allah itu juga memerintahkan Rasulullah supaya menyempurnakan akhlak manusia. Oh iya, itu hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya? Benar. Oh iya, karena sekarang kita berada di zaman milenial, di mana pada zaman ini semuanya serba modern, dari teknologi, peradaban, bahkan akhlak manusia pun ikut terkena imbas kemajuan zaman. Oh, contohnya gimana tuh? Contohnya ya, yang paling sering nih, mungkin dulu kita kalau mau ketemu orang nyamperin langsung. Iya. Cuman kalau sekarang kita bisa pakai video call, WhatsApp, dan kadang tuh penggunaan HP, teknologi HP ini tuh disalahgunakan. Mungkin aku juga termasuk ya, kayak scroll TikTok dan IG berjam-jam, terus jadi jarang keluar rumah dan gak bersosialisasi. Sampai-sampai nih kalau keluar rumah terus tiba-tiba tetangga nanya,
kamu anaknya siapa? Nggak famous banget itu. Iya itu tapi kan contoh tidak terpuji ya. Iya. Atau akhlakul mazmumah. Terus kalau ciri-ciri atau contoh orang yang berakhlakul karimah itu gimana sih? Ada banyak banget loh, berhusnuzon atau berprasangka baik dengan Allah ataupun sesama manusia, qanaah atau menerima segala pemberian Allah, ikhlas, sabar, istiqomah, lapang dada, ikhtiar, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Oh gitu. Kamu kenapa senyum-senyum gitu, Han? Itu KBL ya? Kamu banget loh. Belum, enggak, aku masih belajar. Ya, kalau beneran juga nggak apa-apa sih, kan kita juga masih belajar dan terus memperbaiki diri. Tapi kenapa kita harus berakhlakul karimah ya? Di dalam kehidupan kan pasti ada orang baik, ada orang jahat. Itu tadi nggak sih, karena kita ada di era globalisasi, di mana informasi dengan mudahnya bisa masuk dan kita terima tanpa kita tahu pastinya tuh gimana gitu, kebenarannya. Kalau kita tidak membentengi diri dengan memegang teguh pada agama Allah dan bersikap serta berakhlak baik, maka kita bisa aja loh terjerumus. Oh iya sih, ditambah lagi kita tuh emang gak mengalami perang secara fisik gitu kan, tapi kita secara gak langsung lagi mengalami perang pemikiran. Iya, bener banget. Dan perang pemikiran itu bisa berpengaruh dan berdampak pada perilaku kita. Buktinya tuh banyak kan sekarang pemuda yang udah melakukan pergaulan bebas, terus banyak juga yang udah termakan hoax dan mudah teradu domba. Terus itu juga tuh budaya kebarat-baratan. Dan kalau semua orang di dunia ini berakhlak baik, kayaknya penjara sepi deh. Gak bakalan ada tuh pencuri, koruptor, dan pecandu narkoba. Betul. Karena aku juga pernah dengar nih dari salah satu guru di sekolah ya, dari sekolah kita nih. Kalau seseorang berbuat keburukan itu, kita bisa cek nih kualitas iman dan hubungannya dengan Tuhan. Betul banget, dan itu kata-katanya Pak Ramon. Hai Pak, wes keren banget lah Pak Ramon. Yaudah. Sekarang kasih tahu ke aku dan pendengar kita, gimana sih cara ningkatin kualitas akhlak? Sebenarnya caranya itu ada banyak dan beragam banget ya Han. Tapi aku udah nyiapin 2 tips ningkatin kualitas akhlak. Yang pertama itu tamsil atau perumpamaan. Ini tuh artinya memahami akibat baik buruknya perbuatan. Contohnya tuh kita mau nyontek nih. Terus kayak kalau misalnya kita mau nyontek, kita pikirin dulu nih dampak pendeknya dan dampak panjangnya. Kalau dampak pendeknya sih emang kita mudah, udah ada jawabannya. Tapi kalau dampak panjangnya, bisa jadi nanti kalau kita udah nggak ada contekan, kita kelabakan dan udah nggak tahu tuh mau jawab apa. Contohnya tuh di ujian-ujian gitu kan. Iya betul. Terus yang kedua, uswatun hasanah, melalui keteladanan Rasulullah. Menurutku ya, sosok terbaik ya cuma Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Oh ya, aku boleh nambahin nggak tuh? Boleh. Yang ketiga, berarti tuh yang tadi kamu sebutin itu harus diamalin kan? Betul, jadi yang ketiga ini dipraktekin ya teman-teman. Oke, last but not least, itu yang keempat ada ibrah. Apa tuh? Jadi tuh kita juga harus bisa ambil pelajaran dari kejadian atau orang yang kita saksiin gitu. Oh, kayak nggak boleh ngulangin kedua kali kesalahan yang sama gitu ya? Iya, benar. Yang orang lain kerjain. Iya, dan menurutku ya, dalam membentuk karakter generasi milenial yang berakhlakul karimah atau mulia, kayaknya harus ada penanaman akhlak yang baik sejak dini deh. Baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dan menurutku ya, dalam membentuk karakter generasi milenial yang berakhlakul karimah atau mulia, kayaknya harus ada penanaman akhlak yang baik sejak dini deh, baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Bener banget tuh, karena pembentukan karakter paling pertama seorang anak itu berasal dari orang tua dan keluarga. Maka dari itu, generasi milenial harus tetap mempunyai akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik adalah segalanya. Allah pun perhatian dan sangat mewanti-wanti akan akhlak baik, karena tidak akan mungkin ada pertumpahan darah jika semua orang di dunia ini sadar akan pentingnya penanaman akhlak yang baik, entah bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kayaknya kita udah ngomong panjang kali lebar nih. Iya benar, udah sampai di penghujung video juga ya. Tapi sebelum kita tutup, kita mau ngucapin makasih dulu nih ke teman-teman yang udah dengerin podcast kita sampai akhir. Iya, semoga podcast ini bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Semoga kita juga bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Thank you. Stay positive, attitude is everything. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.